Rocky Gerung bilang bukan Anies yang mau menyingkirkan AHY sebagai cawapres. Ada peran Surya Paloh yang mengatur siapa cawapres Anies. Dia juga menduga tuntutan Surya Paloh bukan yang terkuat, melainkan cawe-cawe Jokowi. Keinginan Surya Paloh bukan keinginan dia sendiri, tapi ada bagian dari cawe-cawe Jokowi. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seaword. Beberapa hari terakhir ini, politik di Indonesia mirip kayak ombak yang tidak teratur. Goyang sana, goyang sini. Dalam waktu 1 minggu saja, ada banyak kejadian mengejutkan. Duet Anies dan Caimin terjadi secara mendadak, hanya dalam waktu singkat. Proses perjodohan antara keduanya cuma berlangsung 3 hari. Pada Senin lalu, tanggal 28 Agustus, Caimin bertemu dengan Surya Paloh. Surya Paloh langsung to the point mengajak Caimin menjadi cawapres Anies. Dalam 3 hari, Caimin memberi lampu hijau. AHY yang sudah lama dipilih Anies, akhirnya harus dikorbankan. Bahkan Sabtu kemarin, Anies dan Caimin resmi membuat deklarasi capres dan cawapres di Surabaya. Hanya dalam waktu singkat, Caimin menikung AHY yang sudah lama menunggu kepastian. Pertanyaan saya adalah, dengan kejadian ini salah siapa? Salah Jokowi, betul? Begitulah kenyataannya. Ada beberapa yang play victim dan secara langsung maupun tidak langsung menunjuk Jokowi sebagai biang kerok. Sebelum muncul kabar Anies dipasangkan dengan Caimin, ada anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Namanya Syarif Hasan. Dia bilang ada rumor Anies dilarang memilih AHY sebagai cawapres. Dan larangan itu berkaitan dengan pertemuan Jokowi dan Surya Paloh. Saya mau tanya, kira-kira statement ini mengarah ke mana? Pasti ujung-ujungnya mengarah ke Jokowi. Inilah jeleknya Demokrat. AHY tidak lulus jadi cawapres, lalu menyeret-nyeret nama Jokowi. Begitu juga dengan SBY yang turun gunung prihatin anaknya gagal jadi cawapres. Dia bilang ada dugaan untuk menggagalkan Anies dan AHY sebagai capres dan cawapres. Ada upaya agar pemilu kali ini hanya 2 capres dan cawapres. Kata dia, ini adalah politik tingkat tinggi. Statement SBY ini terkesan menuduh siapa? Kalian pasti sudah bisa menjawab. Ujung-ujungnya orang-orang akan berpikir, ini semua salah Jokowi. Jokowi cawe-cawe dan mengatur parpol mana untuk berkoalisi dengan siapa. Apalagi Rocky Gerung, pengamat politik murahan yang sempat memaki presiden. Kali ini dia juga membuat analisis murahan yang terkesan sok hebat. Deklarasi Anies dan Caimin disebut-sebut sebagai bagian dari strategi menggagalkan pencapresan Anies. Caimin adalah alat untuk menggagalkan Anies. Dia juga bilang sosok Caimin dijadikan media oleh dalang besar penggagalan Anies, yaitu diduga Presiden Jokowi. Alasannya, Caimin masih ada elemen Jokowi atau Jokowisme. Lebih jauh lagi, Rocky Gerung bilang bukan Anies yang mau menyingkirkan AHY sebagai cawapres. Ada peran Surya Paloh yang mengatur siapa cawapres Anies. Dia juga menduga tuntutan Surya Paloh bukan yang terkuat, melainkan cawe-cawe Jokowi. Keinginan Surya Paloh bukan keinginan dia sendiri, tapi ada bagian dari cawe-cawe Jokowi. Kesimpulan Rocky Gerung adalah politik dalam negeri sedang dikacaukan oleh kepentingan politik, di mana Jokowi mengendalikan partai politik. Jujur, komentar sampah seperti ini cuma bikin gaduh. Jokowi terpaksa harus komentari soal ini. Jokowi lagi-lagi berulang kali. Dia bilang deklarasi Anies dan Caimin adalah urusan parpol, urusan internal partai, bukan urusan presiden. Jokowi memang sempat bertemu Surya Paloh sebelum itu, tapi tidak ada pembahasan soal capres-cawapres. Pola play victim seperti yang dilontarkan Demokrat atau Rocky Gerung memang makin lama makin menjijikkan. Anies pilih Caimin, masa Jokowi yang disalahkan? Padahal Anies itu orang paling keras kepala kalau sudah berhadapan dengan pemerintah pusat. Kalau Anies mau, dia bisa aja menolak Caimin.
Normalisasi sungai aja dia tolak, dan dia berani berantem dengan pemerintah pusat. Sodetan Ciliwung aja dia mangkrakkan. Kalau Jokowi ikut campur, Anies bisa dengan mudah melawan balik. Tapi kenyataannya Anies menerima Caimin. Anies rela bermuka tembok membuang AHY di tengah jalan, kayak membuang sampah. Padahal dari dulu sudah meminang AHY. Dan perlu diketahui, sejak 2019, Caimin sudah ngebet jadi cawapres. Dia sempat mendatangi Megawati dan menawarkan diri sebagai cawapres Jokowi. Sayangnya dia gagal karena Jokowi pilih Ma'ruf Amin. Caimin kayaknya banyak belajar dari kegagalan jadi cawapres. Prinsipnya adalah jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang yang sama. Caimin sempat mendekati 3 capres sekaligus, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Awalnya Caimin berkoalisi dengan Prabowo dengan niat menjadi cawapres. Tapi karena mungkin tidak ada kejelasan, Caimin mencari celah dan peluang lain di luar koalisi. Pada pertengahan Agustus kemarin, Caimin sempat bertemu dengan Ganjar. Ganjar menghadiahi sepasang burung lovebird kepada Caimin. Burung ini katanya melambangkan kesetiaan. Makanya sempat ada isu bahwa PKB bakal merapat ke PDIP, apalagi Prabowo terkesan menggantung status Caimin. Dan beberapa hari kemudian Surya Paloh minta bertemu dan langsung blak-blakan menawarkan posisi cawapres ke Caimin. Gayung bersambut, dan terjadilah kejutan yang bikin semua orang kaget. Kalau saya lihat, ini memang murni manuver Caimin yang memang sudah kepingin jadi cawapres. Momennya pas ketika Prabowo mendadak merubah nama koalisi menjadi Koalisi Indonesia Maju. Caimin kayak terpinggirkan dan tidak terlalu dianggap penting. Ini cuma manuver politik yang mendadak dan tidak disangka-sangka. Kalau menurut versi Zulkifli Hasan, Caimin belok tapi tidak pakai lampu sen. Langsung belok mendadak dan bikin kaget banyak orang. Tapi jangan dikit-dikit salahkan Jokowi. Ini menjijikkan sekali. Apa-apa salah Jokowi. Demokrat juga sama aja, baperan dan tidak bisa menerima kenyataan. Siapa suruh berharap terlalu tinggi pada Anies? Padahal jelas-jelas Anies itu rajanya mulut manis yang sudah makan banyak korban. Anies itu tidak bisa dipercaya. Apapun akan dia lakukan, yang penting menang. Ambisinya itu yang bikin dia tidak punya etika politik dan suka menjadi kutu loncat sekaligus pengkhianat. Salah AHY juga sih, siapa suruh ngotot langsung mau posisi cawapres. Jadi menteri dulu kek, atau ikut pemilihan bupati kek. Buktikan dulu dari bawah, jangan seenaknya langsung mau jadi wakil presiden. Anies pun paham AHY itu kayak anak kemarin sore. Meskipun elektabilitas lebih tinggi dari Caimin, tapi Caimin punya basis massa yang lebih besar ketimbang AHY. Intinya jangan dikit-dikit salahkan Jokowi. Nanti misalnya kalau ada kerbau terpeleset jatuh ke sumur resapan, Jokowi lagi yang disalahkan. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.